Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Huta Bagasan, Kabupaten Asahan menuntut pemerintah mencabut hak guna usaha perusahaan perkebunan swasta. Terdakwa KBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Bocah 10 tahun ikut terjaring razia operasi Zebra 2023 karena mengendarai motor berboncengan dengan temannya. Kita ke informasi pertama. Ratusan warga desa Huta Bagasan, Kabupaten Asahan mendatangi kantor Bupati Asahan. Warga mendesak pemerintah untuk mencabut hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan swasta karena diduga telah menyerobot tanah warga. Ratusan warga desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandungge, Kabupaten Asahan menggeruduk kantor Bupati Asahan. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kekecewaan terhadap pemerintah daerah. Warga desa datang berunjuk rasa mempertanyakan pemerintah Kabupaten Asahan atas terbitnya izin HGU perkebunan perusahaan PT SPR. Perusahaan perkebunan itu dituding menyerobot lebih kurang 800 hektar lahan warga sejak 2022 lalu, berujung pada konflik yang tak kunjung usai. Pertemuan hari ini adalah bagaimana tujuan kita untuk mempertegas sebenarnya berapa dan di mana luas HGU PT SPR yang selama ini asal-usul tanahnya itu dirampas dari tanah rakyat. Dan kalau kita lihat dari objek pajaknya, PT SPR itu ada HGU-nya di Huta Bagasan, bukan di Huta Padang, bukan di Huta Bagasan. Tapi mereka sampai mengelola sampai ke Huta Bagasan. Dan yang terakhir kita yang paling lucu melihatnya dan paling sedih juga, keluarnya HGU mereka tahun 2022 dengan luasan 800 hektar lebih di desa Huta Bagasan, dan itu sudah berkonflik sejak lama. Mulai dari adanya PT SPR itu sudah berkonflik. Kalau kita share di Google bisa kita lihat beberapa konflik yang ada di sana, tapi kok bisanya panitia B-nya mengeluarkan HGU di sana seluas 800 hektar lebih. Namun meski telah terjadi sengketa, perusahaan itu dikabarkan mendapatkan penerbitan izin HGU. Padahal tahun sebelumnya perusahaan hanya memiliki lahan HGU di desa Huta Padang. Tadi menerima masyarakat Bandar Pasir Mandungge, yaitu menyampaikan tentang masalah HGU PT SPR. Dan diduga di dalam HGU itu ada masyarakat yang punya masyarakat, ya. Nah, sehingga masyarakat menuntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tadi kami memanggil BPN dan langsung ada dialog antara masyarakat dengan Badan Pertanahan. Dan sudah dijelaskan, sehingga karena masalahnya ini tidak bisa diselesaikan pada pertemuan ini, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Asahan bersama Bapak Kapolres telah membentuk tim ya untuk penyelesaian permasalahan pertanahan di Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga dan perusahaan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Mengendap setelah membuat laporan 6 bulan lalu, seorang wanita yang mengaku pemilik kapal mendatangi Polres Batubara. Korban mempertanyakan laporan polisi atas penggelapan kapal penangkap ikan miliknya. Ibu Halimah, warga desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, mendatangi Polres Batubara untuk mempertanyakan hasil perkembangan kasus penggelapan kapal penangkap ikan miliknya yang dilaporkan pada Februari 2023 lalu. Bukan tanpa alasan, kedatangan Halimah untuk memperjelas kabar miring yang didapatnya, bahwa salah seorang terlapor penggelapan kapal itu diduga telah ditangkap namun dilepas oleh polisi. Menurut Halimah, laporan polisi itu dibuat atas nama suaminya dengan terlapor pekerja teman-temannya. Kejadian itu bermula saat para terlapor meminjam kapal untuk melaut
Namun hingga tenggat waktu yang dijanjikan, kapal ikan milik Halimah tak kunjung kembali. Akibatnya Halimah mengalami kerugian sebesar 65 juta rupiah. Apalagi kedengaran yang udah ditangkap itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan kita. Jumat sore semalam dikeluarkan, Pak. Sudah berapa lama kasus ini bergulir, Bu? Ya bergulir itulah. Kan di surat itu ada, Pak. Ya, berapa lama, Bu? Kalau kejadiannya udah 6 bulan 13 hari, Pak. Berapa total kerugian ini, Bu? Kalau kita kira itu kira separuh pakai udah, Pak, 65 juta. Kalau kita bikin sekarang 90 juta, Pak. Terkait kasus yang dipertanyakan Halimah, Kasih Humas Polres Batubara tidak bersedia memberikan keterangan. Namun melalui aplikasi pesan disebutkan akan mengecek perihal kasus tersebut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Komplotan pencuri spesialis di pasar tradisional dibekuk Polres Toba. Keenam pelaku telah berpindah-pindah tempat operasi di wilayah Sumatera Utara. Keenam pelaku berinisial RT, W, HT, DT, BB, dan LP menjalankan operasinya di pasar tradisional Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat lalu. Dalam mencuri barang-barang milik pedagang, masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing, seperti mengamati korban, mengambil barang korban, dan memasukkan hasil curiannya ke dalam keranjang belanja, lalu para korban kabur dengan menggunakan mobil minibus. Dari keenam pelaku, polisi menyita barang-barang hasil curian dan sejumlah uang. Komplotan ini terciduk setelah polisi melakukan pengintaian dan mengejar para pelaku usai mencuri. Modusnya istilahnya modus ya pura-pura belanja. Orang itu ada alat ini alat mereka keranjang. Nah, jadi seakan orang itu belanja pergi ke pajak, jadi masing-masing punya peranan. Ada satu peranannya eksekutor, istilahnya bicara sama tukang jualan. Nah, satu lagi ada mantau melihat di mana ada dompet, ada apa. Nah, sehingga kalau ada dapat barang curian dimasukkan kemari, Pak, ke keranjang. Ditutup nanti pakai saing. Pencurian oleh komplotan ini adalah yang pertama kalinya di Kabupaten Toba. Sebelumnya mereka beroperasi di pasar-pasar tradisional Kota Medan. Atas perbuatannya, keenam pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Terdakwa AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam 2 perkara sekaligus, yakni penyalahgunaan minyak dan gas serta penganiayaan yang melibatkan putranya. Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan migas dengan terdakwa AKBP Ahirudin kembali digelar dengan agenda keterangan saksi meringankan yang menghadirkan 3 saksi di Pengadilan Negeri Medan. Ketiganya merupakan orang kepercayaan terdakwa AKBP Ahirudin Hasibuan dalam pembangunan masjid di Tembung dan pembagian makanan gratis. Keterangan ketiga saksi menyatakan bantuan dana diterima atas nama terdakwa. Majelis Hakim menyatakan tidak ada hubungan antara keterangan ketiga saksi dengan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan migas jenis solar yang didakwakan kepada Ahirudin. Terdakwa dalam persidangan juga menyangkal keterlibatannya dalam modifikasi yang dilakukan penyewa pada mobil miliknya. Namun Ahirudin mengaku mobilnya digunakan penyewa untuk mengangkut BBM dari masyarakat penambang minyak tradisional. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Olowan Silalahi menutup persidangan dan kemudian melanjutkan sidang Ahirudin dalam kasus penganiayaan. Agenda sidang yang harusnya beragendakan pembacaan tuntutan terpaksa dibatalkan Majelis Hakim, sebab jaksa penuntut umum belum menyiapkan berkas tuntutan. Majelis Hakim meminta kepada jaksa agar segera menyiapkannya dan akan melanjutkan sidang pembacaan tuntutan pada hari Rabu. Bang, ada mau dibicarakan Bang? Iya, Bang. Sama wartawan Tentang online ini Pak, kenapa tiba online? Pada sebelumnya offline Pak. Online offline ini, Bang, ada yang disampaikan, Pak. Bukan kami lah itu. Iya, masuk Bapak. Apakah Sebenarnya keinginan Bapak apa Pak? offline lah? Offline Pak ya. Offline biar terbuka semua. Oke, mundur we. Sebelumnya dalam perkara penganiayaan korban,
Ken Admiral putra AKBP Akhirudin selaku pelaku utama telah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.